Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam acara yang cukup asik teman-teman, yaitu acara ngerasani, ngobrol asik, santai tapi ilmiah. Baik, untuk kali ini di pertemuan yang pertama ini kita akan bahas tema satu. Tema satu kali ini adalah menyusun proposal penelitian. Dan nanti di akhir sesi setelah pertemuan yang kelima, kita akan ajarkan bagaimana menyusun kerangka proposal secara cepat, ya, sehingga nanti dalam 3,5 jam bisa bikin kerangka proposal penelitian. Jangan lupa teman-teman pemula, ya, ikuti terus channel live Instagram ini di Ngerasani setiap hari pukul 7.30 sampai jam 8 pagi. Kita akan start mulai pada tanggal 11 Agustus 2020. Dan untuk seri yang pertama kali ini, ya, kita akan mengambil judul, ya, seri yang pertama ini adalah merancang tema penelitian, ya. Jadi seringkali kita merasa kesulitan dalam merancang sebuah tema penelitian. Oke, nah sebenarnya saya juga sudah menyiapkan modul singkat, ya, bagaimana kita membuat kerangka usulan penelitian dengan cepat dan mudah, ya, dan sangat mudah bahkan, ya. Apa yang saya tulis di buku ini, yang ada di dalam screen ini adalah satu upaya untuk membuat proposal penelitian yang sangat mudah, ya. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan seri 1 dulu ini, yaitu merancang tema penelitian. Kalau kita akan mengerjakan sebuah penelitian, sebenarnya yang harus kita siapkan itu tema atau judul. Nah, ini kadang-kadang kita terjebak, ya. Baik, itulah makanya seri ini adalah seri yang saya peruntukkan untuk teman-teman yang memang benar-benar masih pemula, ya. Tema atau judul, kita sering terjebak pada judul, ya. Judul itu ibarat nama, ya. Waktu kita lahir dulu dilahirkan oleh ibu kita lahir duluan, belum punya nama, ya. Tetapi jelas yang lahir adalah manusia, seorang anak manusia. Itulah tema, ya. Tema sudah harus ada lebih dulu, bahkan sebelum lahir. Artinya apa? Tema itu sudah harus dimantapkan lebih dahulu sebelum menyusun proposal. Kita mau tema apa? Lalu judul bisa disusun setelah proposal jadi. Tetapi tetap dengan mengacu pada tema yang sudah kita pilih, ya. Hati-hati, tema yang kita pilih harus tema yang sangat spesifik, ya. Sangat spesifik. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas, ya, judul apa yang dan bagaimana yang baik, ya, untuk membuat sebuah proposal penelitian. Oke, mari kita lanjutkan, ya. Ini, ya, bagaimana kita bisa menyusun sebuah judul penelitian yang baik. Kita harus tahu dulu yang pertama, apa sih judul itu? Judul itu adalah suatu fenomena tentang masalah penelitian. Artinya apa? Judul itu merupakan satu rangkaian kata dalam suatu kalimat yang sangat menarik, yang sudah memberikan satu informasi mengenai, oh, ini ada masalah nih penelitian ini, maka harus dikaji, ya. Harus menarik, ya. Tanpa ada hal yang menarik, maka tidak akan menarik minat seseorang untuk membaca lebih lanjut. Ini, ya. Yang kedua, dalam tujuan itu harus mencerminkan
tujuan. Dalam judul harus mencerminkan tujuan penelitian. Apakah harus berpanjang-panjang? Tidak, tidak. Karena judul itu harus ditulis dengan kalimat yang singkat, spesifik, dan jelas. Dengan singkat, spesifik, dan jelas ini, maka siapapun yang membaca tidak akan pernah tidak akan pernah memahami, tidak akan pernah menduga, tidak akan pernah merasa ada satu makna yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa membuat kalimat yang singkat, spesifik, dan jelas pada judul, tetapi itu mencerminkan tujuan penelitian? Nah, inilah susahnya. Nah, lalu judul juga harus menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi menjawab apa sih sebenarnya yang akan dikerjakan ini. Juga harus bisa menggambarkan objeknya secara jelas. Siapa sih objek sasaran target penelitian ini? Lalu di mana sih tempatnya? Nah, ini yang seringkali menjadi salah kaprah. Ketika mau menjawab siapa dan di mana, ini seolah-olah dalam judul itu harus menunjukkan siapa subjeknya, orangnya, sampelnya, dan di mana tempatnya. Sehingga kadangkala informasi mengenai tempat itu menjadi judul kita semakin panjang. Misalnya bla 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 di Kota Semarang, di SD negeri berapa, pada kelompok siapa. Informasi-informasi itu memang menunjukkan di mana tempat penelitian. Tetapi bila memang tidak, ingat, bila memang tidak urgent dalam penunjukan tempat, maka tanpa menuliskan tempat pun judul sudah bisa menunjukkan tempat secara tersirat. Nah, lalu judul yang baik itu kira-kira pajaknya seberapa? Ada acuan Judul yang baik itu jumlah kata dalam rangkaian kalimatnya itu berkisar antara 12 sampai 15 kata. Kalau bisa tidak usah mencapai jumlah itu. 12 kata itu sudah maksimal seharusnya. Kenapa begitu? Bila judul terlalu panjang, itu nanti akan semakin sulit untuk dipahami. Lalu bagaimana kita bisa membuat judul yang pendek, singkat, padat, tadi singkat, spesifik, dan jelas, tetapi mudah difahami orang lain? Nah, ada syaratnya yaitu kalau judul yang kita buat itu sudah memenuhi standar PICO. Apa itu PICO? Baik, mari kita ulas apa itu PICO sih, Kok ada PICO dalam judul? Mari kita cermati pelan-pelan. Nah, ini teman-teman, standar PICO untuk judul penelitian. P itu adalah populasi atau patient atau problem. Jadi populasi itu bisa menggambarkan siapa populasinya atau kelompok sampel berasal dari mana. Jadi populasi subjeknya itu adalah bisa dari kelompok yang bermacam-macam. Namun juga bisa problem. Apa permasalahan utama yang akan dikaji di sini? Itu Yang kedua, I adalah intervention. Hati-hati teman-teman.
Intervention ini artinya memang perlakuan secara harfiah. Ya. Memang dalam intervention ini menunjukkan apa sih perlakuan yang diberikan. Namun bukan hanya perlakuan, tapi juga apa sih paparan yang terjadi ya pada objek-objek pengamatan kita. Ya. Jadi apa yang terjadi pada objek-objek pengamatan kita. Kalau apa yang terjadi itu bisa perlakuan, bisa pengamatan, ya. Jadi tidak harus perlakuan. Nah, kemudian yang ketiga C, comparison, pembanding. Ya. Di dalam sebuah judul penelitian itu mestinya ada pembanding. Ya. Kenapa perlu pembanding? Bagaimana mungkin timbul masalah kalau tidak ada perbandingan? Ya, masalah itu muncul karena adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang real yang terjadi. Ya, kalau kita mengamati, kita meneliti, berarti kita mengamati apa yang terjadi. Lalu siapa atau apa pembandingnya? Pembandingnya adalah apa yang seharusnya terjadi. Oke, ya. Baik, kemudian yang keempat adalah O. O itu outcome. Outcome ini hasil pengamatan. Ya. Jadi apa yang akan terjadi ya ketika kita mengamati? Bagaimana sih hasilnya? Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana hubungannya? Bagaimana dampaknya? Ya. Nah, jadi standar PICO ini adalah standar yang harus kita lihat di dalam judul kita. Kalau judul kita sudah ada 4 unsur ini, insya Allah akan mudah dipahami. Masih belum jelas? Oke, sekarang kita lihat dengan contoh langsung saja biar bisa memahami standar PICO itu bagaimana ya. Kita nanti kalau punya judul, kita cek saja dengan standar PICO ini ya, PICO, Population, Intervention, Comparison, dan Outcome. Oke teman-teman. Nah, ini adalah contoh judul. Misalkan kita punya judul konsumsi rendah seafood pada awal kehamilan sebagai faktor risiko persalinan prematur. Oke, coba teman-teman baca lagi ya, saya ulangi lagi. Konsumsi rendah seafood pada awal kehamilan sebagai faktor risiko persalinan prematur. Ini adalah judul penelitian yang akan dilakukan. Lalu bagaimana kita bisa melakukan pengecekan? Apa itu ya problemnya atau populasinya? Apa itu intervensinya? Yang mana comparisonnya? Dan yang mana outcome-nya? Oke, ya kita lihat ya, problem atau populasi. Kalau kita melihat judul pada awal kehamilan, kira-kira siapa populasinya ini? Siapa yang hamil? Ya tentu saja ibu hamil ya, ibu hamil. Walaupun tidak disebutkan di dalam judul pada ibu hamil ya, tidak ada begitu. Tetapi di sini jelas konsumsi rendah seafood pada awal kehamilan. Otomatis populasinya adalah ibu hamil. Jadi tidak perlu kita menyebutkan setelah kalimat
kata terakhir prematur, terus pada kelompok.